Tahukah saudara dan saya, kita dipenuhi dengan kuasa karena kita punya Allah yang penuh dengan kuasa dan dahsyat. Come on, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. So don't be afraid, there's no doubt on you Lord. Come on. Yang lebih dari pemenang, angkat suaramu dan katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Hey, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Hey, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, oh, umat yang berdoa, oh, memuji dan Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali boleh beribadah kepadanya. Biarlah setiap kita boleh bersuka cita dengan damai sejahtera yang dilimpahkannya kepada kita. Kita sama-sama datang kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya. Mari, saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama untuk jalannya ibadah kita hari ini. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau kembali mempersilahkan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Berikan kesempatan yang terbaik bagi setiap kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk sama-sama diberkati oleh benih firman Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Biar setiap kami ditaburi oleh benih firman Tuhan dan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Urapi Bapak Gembala kami Tuhan dengan hikmat dan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bung Dev yang akan memimpin puji-pujian. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati kami disukakan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Setiap tim yang melayani di media Tuhan, pemusik, Engkau mengurapi, Engkau memberkati. Dan kami percaya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap umat Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, yang datang beribadah kepadamu, kami percaya ibadah ini menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami, membuat hati kami limpah dengan ucapan syukur. Mereka yang ada dalam perpikulan berat mendapatkan kelegaan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam satu nama yang dahsyat luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudaraku. Dengan mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan hari ini. Mari ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat rahmat dan anugerahnya. Dengan ucapan syukurmu sama-sama katakan, sudah bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Come on. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Let's go. Hey, I'm
Aku terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Oh, sepanjang masa terucap kata terima kasih. Mari sama-sama katakan, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oh yeah, oh, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Oh yeah, aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hari ini saatnya kau naikkan ucapan terima kasihmu. Katakan, engkau baik, oh, engkau baik. Haleluya, haleluya. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, terlebih lagi saudara dan saya, kita hidup dalam kelimpahan kasih dan cintanya. Amin. Let's go. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oh, aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oh, oh, yeah, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Yeah, come on, hallelujah. Satu hal yang pasti dalam hidup kita, saat badai topan datang, kita punya Allah yang siap meredakan setiap badai dalam hidup kita. Percayakah saudara bahwa berkat Tuhan sudah disediakan bagi saudara dan saya? Mari hitunglah. Let's go, let's go. Yeah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan
berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, oh mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, oh mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, come on, oh mari hitunglah, yeah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami mau belajar untuk menghargai segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Setiap berkat yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami, pengorbanan-Mu dan kasih setia-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Biar kami mau senangkan hati-Mu lewat pujian ini, bentuk ucapan syukur kami bahwa kami punya Allah yang baik dan setia. Mari siapkan hatimu, angkat suaramu dan katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama mari katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Di setiap musim hidup kami, di tiap langkah kami, Bapa, katakan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, yeah. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu dengan ucapan syukur, katakan, ku naikkan syukurku buat
hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu bagiku. Tak tergantikan oleh apapun. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh mulia. Oh, sungguh mulia. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu. Oh, besar setiamu. Oh, katakan besar, besar setiamu. Oh, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami percaya akan kasih setia Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun kami harus melewati berbagai macam tantangan, masalah, pergumulan yang belum terselesaikan. Tapi kami percaya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami selalu memberikan kami kekuatan dan perlindungan. Tuhan, mari Engkau berfirman supaya firman Tuhan dalam kebenaran memberkati kami. Sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percaya akan firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah, kami percaya Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan jalan keluar yang terbaik. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya,
Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom Bapak sekalian. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pada saat ini kita masih beribadah secara online. Angka COVID penularan di Indonesia belum terkendali dengan baik. Tapi kita terus berdoa buat Indonesia supaya kita bisa beribadah kembali pada waktunya Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan bagikan sedikit suasana tentang pelayanan diakonia. Kalau saudara melihat amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai 20, Markus 16 ayat 15 diterjemahkan di dalam pelayanan yang disebut dengan pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia. Koinonia itu artinya dalam bahasa Yunani artinya persekutuan. Di mana orang-orang percaya memiliki persekutuan, menyembah muliakan nama Tuhan. Marturia adalah pelayanan di mana kita bersaksi. Kita beritakan Injil yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi ada pelayanan diakonia. Ini yang seringkali terabaikan dalam gereja. Banyak gereja saudara lupa bahwa ini adalah salah satu panggilan gereja untuk melayani sesama. Pelayanan diakonia adalah pelayanan dari kata Yunani yang artinya pelayanan meja. Pelayanan dapur, ini pelayanan yang selalu dikaitkan dengan pelayanan di mana orang-orang percaya, gereja Tuhan membagikan sesuatu bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau sudah baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, itu adalah pertama kali ada pelayanan diakonia di mana orang-orang percaya, gereja Yerusalem membagikan bagi orang-orang yang membutuhkan, para janda miskin pada waktu itu yang ada di jemaat Yerusalem. Dan ini pelayanan yang diteruskan oleh gereja sampai hari ini. Saudara, gereja kita memiliki visi menjadi gereja yang misioner, yang punya moto diberkati untuk menjadi berkat, blessed to be a blessing. Dan visi kita uraikan dalam misi kita dalam 5P. P yang pertama adalah percaya kepada Kristus, ini bicara tentang penginjilan. Yang kedua adalah penyembahan, di mana orang-orang percaya menyembah Kristus, memuliakan nama Tuhan. P yang ketiga adalah persekutuan dalam Kristus Yesus, di mana dalam kasih Kristus kita bisa bersekutu dan mengasihi sama. P yang keempat adalah pertumbuhan dalam Kristus supaya kita diubah menjadi seperti Kristus. Ini bicara tentang pertumbuhan karakter kita. Tetapi saudara, ada bagian yang sangat penting supaya kita menjadi gereja yang misioner, diberkati untuk menjadi berkat, yaitu pelayanan kepada Kristus, di mana kita melayani sesama kita. Dan di jemaat kita saudara ada yang namanya diakonia GB Ebenezer, di mana kita memberikan secara rutin saudara, setiap bulan ada 13 jemaat. Saya punya kerinduan saudara supaya kita terus menambah jumlah orang-orang yang kita bisa bantu, yang kita bisa topang, baik dalam hal yang namanya doa, dana, dan yang namanya kehidupan mereka. Tidak besar jumlahnya saudara, tetapi kita terus mengupayakan supaya orang-orang yang membutuhkan kita bantu dalam gereja. Karena iman kita harus terjemahkan di dalam perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan Alkitab katakan adalah mati. Dan juga kita punya pelayanan diakonia yang bersifat kebutuhan khusus. Di mana ada orang-orang saudara karena situasi tertentu yang sakit, yang membutuhkan pengobatan. Kita pernah secara khusus saudara, mungkin saudara pernah ingat, kita pernah memberikan semacam kayak himbauan buat jemaat membantu saudara kita, rekan pelayanan kita yang membutuhkan kebutuhan khusus baik pengobatan yang jumlahnya saudara tidak sedikit. Dan dalam situasi yang seperti ini kita mengadakan yang EH Peduli, Ebenezer Peduli. Sejak mulai awal yang namanya pandemi COVID-19 kita mulai mencanangkan yang namanya EH Peduli. Kurang lebih 60 jemaat saudara yang kita bantu. Dan puji Tuhan saudara, ada jemaat yang harus membayar rumah kontrakan. Kita membantu saudara dalam hal kebutuhan sembako, kebutuhan hidup sehari-hari. Dan banyak hal. Memang saudara kita masih punya kebutuhan yang besar dalam pelayanan diakonia. Itulah sebabnya mari kita sama-sama berdoa, sama-sama kita mendukung supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih bicara tentang grateful heart yang saya bacakan pada saat ini saudara dalam 1 Tawarikh pasal 9 ayat yang ke-10. Mulai 1 Tawarikh pasal 9 ayat 10 berkata, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dalam ayat 12-13 berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu
yang agung itu. Saudara, yang berbahagia adalah kita yang selalu merenungkan firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, ada kisah yang menarik di mana binatang-binatang itu ternyata bisa berterima kasih kepada manusia yang menyelamatkannya. Ada sebuah kisah seekor tupai yang mengunjungi keluarga yang menolongnya. Jadi kisahnya, saudara, tahun 2009 ada yang namanya Brandley Harrison dan keluarganya menolong seekor tupai yang terluka akibat serangan dari burung hantu. Mereka merawat tupai ini dan memberi nama Bella. Mohon maaf yang namanya Bella ya, mohon maaf Bella. Nama yang diberikan kepada tupai ini selama kurang lebih 5 bulan. Dan apa yang terjadi setelah 5 bulan dirawat tupai ini, selalu setelah dilepas ya ke alam bebas, ternyata tupai ini membalas kebaikan keluarga ini dengan mengunjunginya setiap hari selama 8 tahun. Ada lagi kisah saudara seekor rusa yang datang ke rumah penolong setiap hari juga. Sebuah keluarga telah menyelamatkan seekor rusa liar dari pemburu berapa tahun yang lampau, dan setelah ditolong ternyata rusa ini mengunjungi rumah keluarga yang menyelamatkannya setiap hari. Ada lagi kisah angsa yang memeluk penolongnya. Burung yang satu ini katanya terkenal cukup agresif, tetapi Richard Weisz tidak takut untuk menolong angsa yang tersangkut di pagar. Dan setelah menolong angsa yang tersangkut ini, ternyata angsa itu memeluk Richard. Saudara bisa lihat ini fotonya. Dan melingkarkan lehernya di leher pria itu. Semungkin seperti ini cara angsa ini membalas kebaikan orang yang telah menolongnya. Kalau binatang saja bisa berterima kasih, datang setiap hari ke rumah keluarga atau orang yang menolongnya, manusia harusnya lebih lagi. Harusnya kita setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap detik hidup kita harus selalu bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau tadi kita lihat saudara, ada binatang seperti tupai, rusa, angsa melakukan sesuatu, mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada orang, manusia yang menyelamatkannya. Bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Saya menemukan dalam Alkitab 3 hal yang kita temukan dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca. 3 hal bagaimana kita bersyukur, memiliki grateful heart kepada Tuhan. Yang pertama, pujian kepada Tuhan. Dalam 1 Tawari 29 ayat yang ke-10 dikatakan oleh firman Tuhan, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Saya melihat ada 2 kata di sini yang dipakai, memuji dan terpujilah. Kata ini dari kata Ibrani yang sama, kata barak. Kata barak itu artinya berlutut. Terjemahan letternya, to knee, berlutut. Ini sebuah posisi ketika orang memuji dan berkata terpujilah nama Tuhan dalam posisi menyembah dengan berlutut yang menyatakan sikap umat Tuhan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ketika kata barak dipakai, itu diucapkan satu pujian penyembahan kepada Tuhan dengan sikap berlutut. Ini bukan soal postur tubuh, tetapi ini soal sikap hati. Ketika Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu, sebenarnya Raja Daud menyatakan bahwa Tuhanlah yang jauh lebih besar dari hidupnya. Raja Israel yang namanya Daud adalah raja terbesar yang pernah ada dalam sejarah orang Israel. Tetapi Daud ketika memuji Tuhan, ketika ada ungkapan barah yang keluar dari mulutnya, dari hatinya, saudara, dia mau menyatakan yang besar bukan dirinya sebagai raja Israel. Yang besar adalah Tuhan, Yehova, Yahweh, itu yang terbesar. Bahkan saya baca dalam 2 Samuel 6 ayat 14, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Oh, ada banyak orang Kristen saudara ketika memuji Tuhan tidak dengan segenap tenaga. Saya tidak tahu tadi waktu saudara memuji Tuhan, apakah sungguh-sungguh saudara memuji Tuhan dengan segenap hati saudara, dengan segenap kekuatan saudara. Karena Alkitab berkata kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Saudara-saudara, Daud menari-nari
di hadapan orang-orang Israel. Sehingga Mikal, salah satu anaknya Saul yang menjadi istrinya, memberikan komentar dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-20. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini. Di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina yang tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Mikal merasa apa yang dilakukan oleh Daud sebuah penghinaan. Dia merasa nggak pantas seorang raja menari-nari seperti begitu. Itu sedang menghina dirinya, sedang merendahkan dirinya. Saudara-saudara, tetapi Daud berkata begini, kenapa dia menari di hadapan Tuhan? Dia berkata dalam 2 Samuel 6 ayat 21, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dengan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Daud menari-nari bukan untuk manusia. Bukan show off. Bukan cuma keren-kerenan. Tetapi ini menunjukkan saudara. Satu ekspresi ucapan syukur. Dia berkata saya bisa jadi raja bukan karena saya hebat. Ini semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Sehingga dia saudara tidak merasa malu, tidak merasa terhina, tidak merasa dia sedang merendahkan diri. Dia manusia. Tetapi dia berkata ini semua ekspresinya dia kepada Tuhan. Saya dari gereja saudara yang punya background, yang beribadah tidak nyanyi tepuk tangan. Ketika saya mulai masuk dalam gereja person doa, tepatnya person doa. Dan mulai tepuk tangan, nyanyi tepuk tangan. Saya merasa agak risih. Terus terang, saya tidak bicara sih soal model di dalam beribadah. Buat saya, saudara, buat gereja yang liturginya nyanyi dengan tepuk tangan, tidak tepuk tangan. Itu bukan, saudara, hal yang prinsip. Ini soal hati. Tetapi, saudara, ketika saya bergabung di persekutuan doa, dan akhirnya masuk di gereja yang nyanyi tepuk tangan. Semula saya risih. Karena gak biasa. Oke lah, ini sesuatu yang wajar. Kalau orang menyanyi, saudara, gak tepuk tangan terus nyanyi tepuk tangan dan musiknya agak sedikit lebih meriah, pakai alat musik band, mungkin kita rasanya tidak nyaman. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi lama-lama ketika saya beribadah, saudara, saya mulai bertanya-tanya. Saya ini nyanyi buat siapa? Kalau saya risih, saya rasanya gak nyaman. Ini saya bicara tentang yang namanya kedagingannya saya, keakuannya saya. Saya merasa ada sesuatu yang sedang saya pertahankan. Lama-lama ketika saya mulai membangun hubungan dalam Kristus, mulai bertumbuh dalam Kristus, ya, saya mulai saudara kayak ditemplak oleh kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya mulai saudara ada gengsi-gengsi? Harusnya saudara saya mengutamakan ketika saya memuji Tuhan, ini bicara hubungan saya dengan Tuhan. Rasa syukur saya buat Tuhan. Harus saya berkata ketika saya mengangkat tangan saya, walaupun saya dari gereja yang punya tradisi, tidak biasa mengangkat tangan, tidak biasa tepuk tangan, tidak biasa dalam suasana ibadah yang ramai pakai alat musik band. Tapi harusnya saudara saya mengutamakan ini hubungan saya dengan Tuhan. Ketika saya menyadari itu saudara, saya tidak lagi ada rasa gengsi. Saya tidak bicara saudara pada saudara yang mungkin punya tradisi gereja yang tidak biasa untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan musik, pakai band atau dengan pujian atau dengan tarian dan segala macam. Tapi ini bicara soal hubungan dengan Tuhan. Kalau kita rasanya risih beribadah, rasanya risih kita menyanyi. Mungkin ada sesuatu yang belum kita sadari. Belum dari hati yang bersyukur. Belum ada grateful heart. Tapi kalau saudara memiliki hati yang bersyukur, apapun kondisi masalah yang saudara hadapi, saudara akan terus memuji Tuhan. Tidak perlu komentar dari orang lain. Mungkin saudara nyanyi dengan suara yang fals. Mungkin saudara menyanyi dengan suara yang nada yang tidak, ya mantap, yang flat suaranya. Tetapi yang penting adalah saudara bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saya pernah cerita saudara kenapa ketika haleluya chorus dari Messiah Handel ya dinyanyikan saudara, diperdengarkan dalam konser musik dari Messiah Handel, orang berdiri. Saya pernah cerita saudara bahwa itu sejarah dari seorang raja yang namanya King George II. Berdiri selama chorus The Messiah. Ini terjadi pada abad 18 di London. Ketika diperdengarkan saudara, raja ini merasakan keagungan yang luar biasa. Walaupun dia raja Inggris tetapi ada raja dan segala raja. Sedikit lagi kita akan merayakan saudara kedatangan Kristus Yesus, raja dan segala raja. Raja yang menyelamatkan, raja yang dijanjikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Datang menyelamatkan manusia. Dan ketika saudara King George II mendengar komposisi musik yang begitu indah dari Messiah Handel. Dia berdiri dan akibatnya semua orang harus berdiri.
Itu sejarahnya saudara. Seorang yang sangat terkenal sebagai seorang penyanyi namanya Elvis Presley. Elvis Presley kalau nyanyi suaranya saya nggak tahu ngapain tadi saya ya. Saudara, dia disebut sebagai the king of rock and roll. Saya pernah saudara tinggal negara bagian Tennessee. Itu daerahnya dari Elvis Presley. Dan orang Tennessee selalu bangga karena mereka punya Elvis Presley. Bahkan di Tennessee orang percaya Elvis Presley is still alive. Karena kenapa? Elvis Presley kalau nyanyi orang udah jerit-jerit, udah teriak-teriak ya. Karena kenapa? Ada tikus lewat depan mereka. Saudara-saudara, dia berkata begini, I'm not the king. Jesus Christ is the king. I'm just an entertainer. Saya hanya seorang penghibur. Saya bukan seorang raja. Elvis Presley dibesarkan oleh seorang mama. Dan mamanya adalah seorang pendoa di gereja. Dan mamanya selalu kasih pesan buat Elvis Presley. Untuk selalu memberikan segala hal yang terbaik buat Tuhan. Makanya Elvis Presley punya lagu-lagu rohani. Ada seorang petinju terkenal dari Filipina. Mungkin olahragawan yang paling terkenal dari Filipina. Ini namanya Manny Pacquiao. Ya, Manny Pac suka disingkat. Manny Pac adalah petinju yang paling hebat yang pernah ada saudara dari Filipina. Mungkin juga dari Asia. Tidak ada petinju yang punya prestasi seperti Manny Pac. Tetapi dia berkata, being a Christian means accepting Christ as your Savior, your God. That's why you are called a Christian. If you remove Christ, there's only Ian atau Iron. That means I am nothing. Manny Pacquiao mengatakan, tanpa Kristus kita tidak ada segalanya, tidak ada apa-apanya. Sebuah tragedi menimpa seorang calon presiden asal Brasil namanya Tancredo Neves yang terpilih melalui pemungutan suara tahun 80. Pada saat kampanye, pria ini, orang ini namanya Tancredo Neves sombong dan berkata, jika ia memperoleh lebih dari 500.000 suara, tak akan ada yang bisa melengsarkannya dari jabatan presiden, bahkan Tuhan sekalipun. Kisahnya naas. Kenapa? Karena Tancredo Neves akhirnya memang berhasil memenangkan pemilu tersebut. Namun ironisnya, sehari sebelum dia dilantik menjadi orang nomor 1 di Brasil, Tancredo Neves meninggal karena komplikasi operasi yang dijalani beberapa hari sebelumnya. Seorang tidak boleh menyombongkan dirinya di depan Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kita sedang barak. It's not just about kneeling. Itu bukan hanya soal berlutut. Tapi suatu pengakuan ketika kita memuji Tuhan. Kita berkata haleluya. Kita mau berkata Tuhanlah segala-galanya. Saya ada sebagaimana ada itu karena anugerah Tuhan. Itu barak. Terpujilah Tuhan. Kapal Titanic yang terkenal. Tenggelam. Pemiliknya yang namanya atau arsiteknya. Yang membuat kapal Titanic pernah ditanya. Seberapa hebat, seberapa kuat. Dia berkata, God himself could not sink this ship. Tetapi kita tahu saudara, kapal Titanic tenggelam hanya dengan bongkahan es. Mengapa dalam liturgi ibadah selalu ada pujian dan penyembahan? Apa ini hanya sekedar sebuah liturgi? Bukan. To worship God is to humble everything about ourselves and exalt everything about Him. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berkata, terpujilah Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kita, itu artinya kita sedang merendahkan diri kita. Dan meninggikan Dia yang adalah segalanya. Martin Luther, seorang reformator gereja berkata, seorang tidak dapat hanya memuji Tuhan saja, kecuali dia mengerti bahwa tidak ada sesuatu pun dalam dirinya yang layak dipuji. Atau bahwa semua yang layak dipuji adalah milik Tuhan. Dan dari Tuhan. Saya berdoa ketika saudara memuji Tuhan. Saudara mengatakan, Tuhan engkau segalanya. Saya ada saat ini. Saya punya pekerjaan, saya punya keluarga, saya punya karir, saya punya pelayanan. Saya punya hal yang luar biasa, saya mengalami keselamatan. Itu karena Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, pemberian kepada Tuhan. Bagaimana kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, pemberian kepada Tuhan. 1 Tawaridus 9 ayat 3 berkata, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Di dalam 1 Tawaridus 9 ayat yang ke-6, ternyata para pemimpin pun menyerahkan apa yang mereka miliki
untuk ibadah di rumah Allah. 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, ada pemberian, ada persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan para pemimpin pekerjaan, dia mempersembahkan kepada raja yang nanti dibangun untuk bangunan bait suci. Yang nanti pada akhirnya Salomo memulainya. Saudara, mereka menyatakan kerelaannya. Saya lihat dalam bahasa Ibrani kata kerelaannya. Terjemahan bahasa Inggrisnya over willingly. Memberikan secara sukarela dan spontan seperti seorang prajurit yang secara sukarela memberikan hidupnya bagi negara. Saudara, mereka semua mempersembahkan dengan sukarela dan tulus ikhlas. 1 Tawaris 29 ayat 17. Ketika seseorang menyatakan kasihnya, ekspresi cintanya buat Tuhan, ucapan syukurnya buat Tuhan, berterima kasihnya buat Tuhan, dia memberikan dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saya teringat kebenaran firman Tuhan tentang memberi persembahan yang selalu kita ucapkan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerela hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terjemahan bahasa Inggris berkata, each of you must make up your mind about how much to give. Seringkali ada orang yang suka bertanya sama saya soal memberi. Pak, kalau saya diberkati Tuhan dengan seperti ini, berapa banyak saya harus beri? Saya termasuk hamba Tuhan, saudara, yang dalam tanda petik tidak mau saudara memberikan ancaman dari mimbar gereja. Saudara boleh ingat-ingat. Saudara boleh mencatat, pernah gak saya mengancam dari mimbar gereja dengan berkata, saudara yang tidak memberi, saudara akan miskin 3 turunan. Saya tidak pernah berkata demikian. Karena kenapa? Alkitab mengajarkan kita harus memberi dengan tulus hati, dengan ikhlas, dengan sukacita. But don't feel sorry dalam bahasa Inggrisnya. Jangan menyesal that you must give. And don't feel that you are forced to give. God loves people who love to give. Allah mengasihi orang yang suka memberi. Ini adalah surat Korintus yang ditujukan buat jemaat wilayah Makedonia. Saudara boleh lihat peta. Ada satu provinsi yang cukup besar di wilayah Makedonia. Ini daerah yang disebut dengan jemaat Makedonia, ada jemaat Korintus. Dan ternyata jemaat Makedonia adalah jemaat yang di dalam 2 Korintus 8 yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saudara jelas mengatakan mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. Kata sangat miskin itu kemiskinan seperti seorang pengemis. Jadi artinya mereka betul-betul miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ketika kita memberi buat Tuhan, saudara. Memberi buat Tuhan. Itu bicara saudara soal hati hubungan saudara dengan Tuhan. Ini bukan bicara soal jumlah. Ini bukan bicara soal kekayaan seseorang. Karena dalam perjanjian baru ada kisah Ananias dan Safira. Ini gereja Yerusalem. Di mana pada waktu itu saudara orang-orang menjual hartanya dan memberi kepada kaki rasul-rasul harta mereka. Tetapi Ananias dan Safira menahan sebagian dari hasil penjualan tanah mereka. Dan Petrus berkata, hatimu dikuasai iblis. Ini bicara soal hati. Amy Wilson berkata, you can give without loving, but you cannot love without giving. Artinya apa saudara? Kalau kita mengasihi, kita pasti memberi. Orang memberi belum tentu mengasihi. Saya suka tanya sama jemaat. Memberi dulu atau mengasihi pasti memberi. Orang memberi pasti mengasihi atau pasti memberi. Mengasihi dulu memberi atau memberi dulu mengasihi. Persembahan saudara yang kita bawa adalah untuk Tuhan. Dalam 1 Tawaris 9 saudara ayat yang pertama. Jelas Daud berkata, sebab bukanlah untuk manusia bait ini. Melainkan untuk Tuhan Allah. Ini bicara saudara tentang rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika saudara memberi, saya sadar saudara. Bicara tentang hal ini, hal yang sensitif, tapi saya harus nyatakan kebenaran. Ini kita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena di mana hartamu di situ hatimu, kata Tuhan Yesus. Satu kali saya baca ada sebuah cerita. Ada turis dari barat, ini turis Kristen. Datang ke India, lihat kuil-kuil yang ada di sana. Dan turis Kristen ini begitu mengagumi kuil-kuil yang indah.
Dia tanya sama guide-nya, ini berapa nilainya? Ya, dari kuil ini. Berapa banyak orang yang nyumbang, dia pengen tahu. Karena kan biasa begitu, kalau orang di barat kan begitu. Kalau ngomong soal sumbangan, ya ini soal jumlah, akuntabilitas, siapa yang nyumbang paling gede dan segala macam. Itu biasa, saudara. Orang modern kan begitu. Tetapi turis ini dapat jawaban yang mengagetkan dari guide-nya, orang India. Dia berkata, mohon maaf sir, mohon maaf tuan. Kami kalau bicara buat dewa kami tidak pernah hitung-hitungan. Jadi saya tidak pernah tahu ya, berapa banyak orang sudah memberi. Tapi satu hal kami lakukan ini, buat apa yang kami sembah. Kalau orang India melakukan hal itu, saudara, buat sesuatu yang mereka percayai. Kenapa kita, saudara, sebagai orang-orang percaya, tidak melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik buat Tuhan. Mengapa persembahan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan? Saudara bisa baca dalam Mazmur 54 ayat ke-8. Yunus pasal 2 ayat ke-9. Mazmur 50 ayat 14. Bahwa yang namanya persembahan itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Saya termasuk orang yang tidak setuju orang memberi persembahan di luar ibadah. Saya selalu menganggap saudara dan mempercayai bagian firman Tuhan. Bahwa yang namanya persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Saudara boleh baca dalam Injil-Injil. Dan bagaimana persembahan kita kepada Tuhan? Apakah ini hanya kebiasaan dalam beribadah? Atau sadarkah kita bahwa kita memberi saudara itu bukan untuk manusia. Tapi kita memberi untuk Tuhan. Kenapa kita memberi buat Tuhan? Karena kita percaya saudara bahwa kita semua diberkati oleh karena Tuhan. Kita ada saudara. Kita memiliki segala hal itu karena Tuhan. Semua kebaikan yang kita alami itu karena Tuhan. Jadi kalau kita memberi dengan tulus hati, dengan sukarela. Karena kita mengatakan Tuhan engkau sungguh baik. Teramat baik dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, ketika kita mengekspresikan rasa syukur kita, grateful heart itu kepada Tuhan, kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan. 1 Tawari pasal 9 ayat 11 berkata saudara, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dikatakan lagi saudara dalam ayat yang ke-12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Perhatikan kesaksian Raja Daud ini saudara dalam ayat 14. Perhatikan kalimat ini saudara. Kesaksian Daud tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya. Dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Daud sadar siapakah dia. Sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Bagaimana proses pemilihan Daud menjadi seorang raja atas Israel. Di keluarganya pun, ayahnya pun tidak memperhitungkan dia sebagai seorang calon raja. Tapi Tuhan memilih dia. Makanya dalam Mazmur 27 ayat 10. Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud bersaksi di hadapan umat Tuhan. Dia bersaksi dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Tuhan mengangkat dia. Sehingga Tuhan menjadikan dia sebagai seorang raja. Sehingga dia mampu bisa memberikan persembahan sukarela buat Tuhan. Siapakah dia? Dia sadar saudara, sehingga dia bersaksi. Ketika kita bersaksi buat orang lain, saksikanlah kebesaran Tuhan. Saksikanlah bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, mengangkat kita, memberkati kita. Ini yang seringkali miss, yang hilang dari orang Kristen setelah diberkati Tuhan. Kenapa ada banyak orang Kristen setelah dia sukses, hebat, rumah tangga diberkati. Dan setelah itu dia mengalami yang namanya masalah. Karena dia menjadi sombong, dia lupa, dia bisa mencapai di titik itu karena Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Saya tidak tahu bagaimana keberhasilan saudara. Tapi satu hal kalau saudara dinyatakan, dianggap orang, dinilai orang. Bahkan saudara berkata, Tuhan, ini saya ada Santi. Saudara harus berkata, itu karena Tuhan. Memang saudara punya bakat, mungkin saudara pintar, saudara punya koneksi dan segala macam. Tetapi jangan lupa, itu semua karena Tuhan. Makanya orang seperti saudara Ricardo Kakak, ini salah satu pemain
sepak bola terbaik di dunia yang pernah ada. Dia selalu punya ciri khas. Tiap kali habis bertanding dia berlutut. Dia pakai kaos yang ada dalam kostumnya. Dengan berkata, I belong to Jesus. Dia berkata, I thank God for all the victories and conquests I had these years as a player. And I bring to the altar 2 prizes. This is first my son and is about to be born. The other is my trophy from FIFA, which I want to dedicate to God. Dia persembahkan apa yang dia dapat, penghargaan dari FIFA. Satu badan organisasi dunia, dalam dunia sepak bola. Dan dia mengatakan, ini semua karena Tuhan. Mungkin sudah pernah dengar kesaksiannya, dia seharusnya dia bisa jadi pemain bola karena dia lumpuh. Tetapi ayahnya seorang yang cinta Tuhan, berdoa buat dia tiap hari. Dan dia mengalami kesembuhan. Kesembuhan itu membuat dia sadar. Kalau dia menjadi seorang olahragawan terbaik dunia dalam bidang sepak bola. Dari Brasil, jangan main-main. Brasil itu banyak pemain sepak bola yang hebat-hebat. Tapi dia menonjol sebagai pemain sepak bola. Bukan di Brasil tetapi secara level dunia. Dia mengatakan itu semua karena Tuhan. Dia rasa syukur dia ungkapkan selalu. Dengan berkata ini semua karena Tuhan Yesus Kristus. Michael Faraday yang berperan penting dalam pengembangan daya listrik. Kalau sudah belajar yang namanya ilmu kelistrikan ada satuan Faraday. Ini dari seorang yang namanya Michael Faraday. Ketika dia dapat penghargaan dia berkata lebih dulu berterima kasih kepada Tuhan untuk semua karunia-Nya. Samuel Morse yang kita tahu menemukan telegram dan kode Morse. Dia mengirim secara resmi telegram dengan berkata keajaiban yang diperbuat Allah. Tadi saya menyinggung ada seorang Manipek, seorang olahragawan tinju terbaik yang pernah ada dari Filipina, mungkin dari Asia, mungkin salah satu petinju terbaik dunia. Dia berkata, I want to let the people know that there is God who can raise someone from nothing into something. And that's me. I came from nothing into something and owe everything to God. He gave me this blessing. It's all credit to the Lord. Itu semua karena Tuhan. Saudara, apakah kita pernah bersaksi kepada orang lain ketika orang memuji kita? Ketika orang berkata hebat ya. Ketika orang berkata wow, Bapak suksesnya hebat luar biasa. Bapak punya bisnis, orang lagi susah Bapak. Pernahkah kita berkata itu semua karena Tuhan Yesus? Pernahkah kita berkata ini karena Tuhan Yesus yang menolong saya, menyembuhkan saya, memberkati saya, menguatkan saya, memimpin saya. Dan mengadakan perayaan luar biasa di dalam Tuhan. Lakukanlah itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Berikan pujian yang tulus kepada Tuhan. Berikan persembahan kepada Tuhan. Karena sudah tahu segalanya itu hari Tuhan. Dan jangan lupa bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Tuhan memberkati dan terus melihara hidup kita bagi hormat dan kemuliaan namanya yang ajaib. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama saudara. Mari kita berdoa, kita berdiri bersama. Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada saat ini. Karena apa yang kami miliki itu semua berasal dari Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Biarlah pada saat kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mau menyatakan bahwa semuanya karena Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Engkau memberkati kami. Ada keluarga yang baik. Ada pekerjaan yang baik. Ada kesehatan. Bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berkata haleluya puji Tuhan. Karena semua yang ada yang kami miliki itu berasal dari Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu memiliki hati yang tulus, ikhlas dan penuh sukacita. Ketika kami membawa persembahan buat Tuhan. Itu semua kami tahu, kami sadari, kami percayai bahwa Tuhanlah sumber berkat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, kami menjadi surat Kristus yang tertulis, yang dibaca oleh semua orang. Dan berkata tentang perbuatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan memberkati kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Yang membutuhkan pekerjaan. Biar kami terus percaya. Kami yakin bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Yesus Kristus sanggup menolong kami. Yesus Kristus sanggup menyembuhkan kami. Yesus Kristus sanggup menopang kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan.
dalam suasana pandemik seperti ini. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Yusuf Samuel Kwe, untuk Bapak Octavianus Fatimuri, untuk Ibu Li Aicu, untuk Ibu Flora Magdalena, untuk Saudari Novimbriani Irenita, untuk adik Yovanka Kabaresi, untuk Bapak Ferry, untuk adik Sarah Pardede, untuk Bapak Sam Setiawan, untuk Ibu Marcella Monica, untuk Ibu Yeni Makmur, untuk Saudara Azaria Pesawaluyo, untuk Saudari Novi Ginting, untuk adik Jocelyn Bihartono, untuk adik Berlian Sondang Nenggolan, untuk adik Yeskiel Pangestu, untuk Bapak Pendeta Muda Rumah PA, untuk Saudara Daniel Fernando dan Ibu Rumiris Silitonga. Tuhan memberkati saudara kami ini yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Biarlah mereka menjadi orang-orang percaya yang terus diberkati dan jadi berkat. Kami mau terus berdoa buat Indonesia. Tuhan berikan kami kedamaian. Dan kami mau terus berkata buat Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Terus berdoa untuk para tenaga medis. Tuhan telah berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Biarlah Tuhan angka kesembuhan dari COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Yang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita, dengan sukarela. Baik persembahan pelayanan, persembahan diakonia, peduli, persembahan misi. Bahkan ada jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Tuhan memberikan kami hari-hari ke depan penuh dengan sukacita dan berkat Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus selalu. Dan penjagaan Tuhan nyata buat setiap kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, angkat tangan saudara. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak sekalian yang selalu beribadah bersama dengan kami. Terus ikuti pelayanan kami, ibadah beda kami. Saudara, ada ibadah hari Minggu yang selalu kita adakan. Ada ibadah EHK jam 9, ibadah buat orang-orang muda jam 3. Dan juga kita punya live streaming. Jadi kalau Bapak sekalian sudah mengikuti ibadah yang bisa diakses jam 6 pagi ini, saya mengajak Bapak sekalian juga bergabung bersama dengan kami, saudara, dalam ibadah live streaming jam 10 langsung dari gereja. Bapak sekalian yang diberkati, share link dari YouTube GB Ebenezer Official maupun juga dari link YouTube untuk pelayanan live streaming kita. Supaya banyak orang saudara diberkati Tuhan. Ya, saudara, kita terus berdoa untuk Desember. Kita punya acara khusus yang disebut dengan Christmas Season. Ya, kami sedang mempersiapkannya dengan baik. Dan Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin kemungkinan besar kita masih dengan pembatasan dalam beribadah ya. Karena kita tahu saudara, angka COVID di Indonesia masih belum terkendali dengan baik. Tetapi saudara, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, kita harus rayakan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita selalu saudara, dengan selalu mengikuti protokol kesehatan, dengan selalu menjaga jarak, dengan selalu memakai masker, dengan selalu mencuci tangan saudara, dan juga meningkatkan iman dan imun kita. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Shalom. Halo teman-teman wanitaku Faithful Woman, apa kabar? Saya percaya kabarnya semuanya diberkati Tuhan ya. Saya Livi Supit dan saya excited sekali, saya bahagia sekali dan gak sabar rasanya sampai dengan tanggal 12 Desember. Kenapa? Karena tanggal 12 Desember nanti kita Faithful Woman akan mengadakan acara Natal online. Untuk itu saya mengundang setiap wanita untuk bisa join, untuk bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah online ini supaya kita bisa mendapatkan pesan Tuhan bagi kita kaum wanita di masa Natal ini. Saya tunggu ya kehadirannya. Sampai ketemu dan God bless you. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok.
katakan Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Amin. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan, oh Yesus hidup. Oh, sebab dia hidup. Mari katakan, oh ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Come on, sebab dia hidup. Oh ada hari esok. Oh yeah, oh sebab dia hidup. Mari katakan bersama, ku tak gentar, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Mari katakan pujian ini, come on. Oh ada hari esok, sebab dia hidup. Oh, ku tak gentar. Let's go. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh yeah, oh, hari esok penuh kemenangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita.